Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, Ramadan ini kita coba untuk melihat lagi apa hikmah yang mungkin bisa kita ambil. Saya melihat dari Sirah Nabawiyah, ya, khususnya cerita Nabi Yusuf. Coba nanti kita komparasikan dengan apa yang seharusnya kita lakukan pada bulan Ramadan. Ya, kita akan melihat cerita dari Nabi Yusuf. Kalau mau silahkan buka surat Yusuf, ya. Itu banyak cerita dari awal sampai akhir. Singkat cerita adalah bahwa Nabi Yusuf itu kan ayahnya Nabi Yakub yang memiliki 12 anak. Dari 12 anak itu ada 2 anak yang sangat dicintai oleh beliau, yaitu Yusuf dan Benyamin. Nah, dengan kondisi itu 10 anak yang lain saudaranya ini merasa tidak nyaman, sehingga Nabi Yusuf itu ya dikucilkan. Suatu saat ke-10 saudara ini melakukan seperti ya musyawarah lah ya, bagaimana cara menyingkirkan Yusuf dari hadapan sang ayah. Supaya apa? Supaya sang ayah langsung ya mencintai mereka lah. Singkat cerita opsinya adalah membunuh atau membuang. Nah, karena sebagai saudara opsinya membuang. Singkat cerita saudaranya ini membawa Yusuf ke padang rumput lah ya, sambil menggembala, dan mereka sepakat bagaimana Yusuf ini dikondisikan untuk hilang. Dan akhirnya Yusuf itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Nah, untuk menghilangkan jejak, maka bajunya Yusuf ini kan dilumuri oleh darah dan dilihatkan kepada sang bapak. Nyatakan bahwa Yusuf itu ya mati lah. Ya, tapi sebagai seorang Nabi Yakub punya perasaan yang kurang yakin, sehingga dia tidak percaya. Singkat cerita, Yusuf itu dibuang dalam sebuah sumur, dan akhirnya diambillah oleh orang yang sedang melewati sumur itu karena dia mau ambil air. Ternyata di dalamnya ada Yusuf. Singkat cerita, Yusuf itu dijual ke orang, dan akhirnya terjuallah beliau menjadi ya pembantu atau budak di rumah elit seorang menteri di kerajaan Mesir saat itu. Singkat cerita mas sekalian, proses itu berlangsung begitu lama, dan akhirnya singkat cerita beberapa saya skip ya, Nabi Yusuf menjadi menteri ya. Ceritanya panjang, salah satunya adalah proses ada mimpi dan sebagainya. Singkat cerita setelah itu, pada saat terjadi paceklik, maka orang-orang Mesir kan ya kehabisan makanan, dan salah satu caranya adalah mereka meminta bantuan ke kerajaan. Karena pada saat Yusuf menjadi menteri, beliau memang sengaja untuk menyimpan bahan makanannya. Singkat cerita, saudara Yusuf ini diutus oleh sang ayah untuk ya mencari bantuan lah ke pemerintah. Dan saat mereka minta bantuan ke kerajaan, dilihat oleh Yusuf, dan Yusuf bisa mengenali mereka, dan akhirnya diketahuilah bahwa Yusuf itu saudara mereka. Dan ya singkat cerita lagi lah, saya skip. Akhirnya saudaranya ini yang minta maaf kepada Yusuf, dan Yusuf juga memaafkan. Dan kemudian akhirnya Yusuf minta supaya bapaknya atau Nabi Yakub dibawa untuk menghadap ya, untuk ke Mesir gitu kan. Dan karena ayahnya ini buta ya, Nabi Yakub ini buta, karena sedih dulu ya saat dikabarkan Yusuf meninggal, maka Nabi Yusuf memberikan ya kainnya ya atau baju
Kemudian baju itu diusapkan ke mata Nabi Yakub dan Nabi Yakub akhirnya sembuh. Ya saudaraku, itulah cerita. Nanti silahkan baca di Al-Quran, khususnya surat Yusuf ya, surat ke-12. Ya, beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, ya kita belajar di bulan Ramadan ini kan salah satunya sebagai syahrul sabar, yaitu bulan yang penuh kesabaran. Ya bagaimana tidak, selama bulan Ramadan ini kan kita memang diminta untuk sabar pada hal-hal yang di luar bulan Ramadan itu halal, tapi pada saat berada di bulan Ramadan itu kan menjadi haram, kayak makan minum ya kan di luar kan halal, tapi pada saat di bulan Ramadan menjadi haram untuk makan sehari. Banyaklah ya intinya kegiatan atau amal atau sesuatu yang memang kita harus bersabar tidak mudah marah, bersabar dengan kondisi yang ada sebagainya. Jadi kita belajar bagaimana Nabi Yusuf itu bersabar dari proses dia mau dibunuh sampai dia dibuang ke sumur, sampai dia dipitnah oleh para wanita di istana dan sebagainya. Beliau itu bersabar sampai beliau mau untuk di penjara. Ya penjaranya itu tidak mudah memang, ujiannya di situ, dan itulah kesabaran. Sehingga kita juga selama bulan Ramadan ini belajar dari Nabi Yusuf ya bersabar. Memang tidak bisa tidak bersabar, kita bersabar. Orang marah ya bersabar, orang menghina ya tetap bersabar, seperti itu. Yang kedua mungkin yang bisa kita ambil pelajaran adalah bahwa Nabi Yusuf itu mudah memaafkan. Ya saudaranya sudah jelas berniat untuk membunuh. Bisa dibayangkan berniat untuk membunuh. Berniat membunuh itu sebuah tidak sembarangan ya, membunuh. Kita pun harusnya demikian juga memaafkan. Walaupun sebenarnya ancaman pada diri kita kan tidak seperti ancaman saudaranya Nabi Yusuf kepada Yusuf sampai membunuh. Kalau kita kan tidak ya, palingan ya kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, mungkin tidak terlalu penting, tapi itu membuat kita bermasalah. Hal-hal interaksi kita dengan masyarakat, dengan teman, dengan saudara itu bisa menjadikan kita ada marah. Ya saling memaafkanlah ya, jangan sampai kita pendam. Janganlah ya kita saling memaafkan siapapun itu. Jangan sampai hanya karena masalah kecalekan, jangan sampai hanya karena masalah bisnis, masalah politik dan sebagainya kita saling dendam. Ya maafkanlah semuanya ya, kita harus bisa memaafkan. Yang ketiga yang mungkin bisa kita ambil pelajaran adalah bahwa saat Nabi Yusuf menjadi menteri, beliau itu sangat dermawan. Dalam kondisi paceklik di Mesir saat itu, maka rakyat itu silahkan minta bantuan ke kerajaan, dan beliau ya membantu, salah satunya dari keluarganya sendiri ya. Jadi sangat dermawan ya, kalau kita lihat sejarahnya itu. Nah sama juga dengan kita. Jadi pada saat di Ramadan harusnya kita lebih dermawan daripada di luar bulan Ramadan ya. Harusnya kita di saat Ramadan ini ya kalau bisa banyak beramal, banyak bersedekah dan sebagainya. Jadi mumpung kita bulan Ramadan, amal kita ini kan dilipat gandakan. Jadi ya harusnya kita juga mencoba mengambil kesempatan itu. Nah yang terakhir mungkin ini yang saya juga tertegun juga ya mendengar cerita ini. Jadi pada saat Nabi Yusuf meminta ayahnya untuk datang ke Mesir kan, beliau itu menitipkan bajunya Yusuf ya. Nah setelah diusapkan ke mata Yakub yang awalnya buta itu tidak bisa melihat, akhirnya sembuh ya, mungkin karena mukjizat Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa Ramadan, puasa itu sebenarnya juga sebagai penyembuh dari dosa-dosa kita, penyembuh dari kesalahan-kesalahan kita, penyembuh dari kemaksiatan yang telah kita lakukan selama ini. Mungkin sifat-sifat jahiliyah kita juga mungkin masih ada ya. Harapannya dengan adanya Ramadan itu semua bisa kita sembuhkan lah. Terapi Ramadan ini
ada puasa, ada zakat, nantinya ada qiyamul lail, tadarus Quran. Pada hakikatnya itu adalah sebuah penyembuh, mungkin menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita atau dosa-dosa kita yang telah lalu. Insyaallah mungkin demikian yang bisa sampaikan, beberapa catatannya terkait dengan cerita Nabi Yusuf yang kita hubungkan dengan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.